Pemasangan pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer di kawasan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten hingga kini menjadi sorotan. Pagar laut tersebut diduga berkaitan dengan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Ketika ramai kritikan masyarakat terhadap proyek tersebut, pihak PIK 2 membagi-bagikan paket sembako kepada warga Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang melalui pemerintah desa pada hari Sabtu 1 Februari 2025. Pembagian paket sembako ini apakah sebagai upaya PIK 2 untuk membungkam masyarakat setempat yang kritis pemasangan pagar laut hingga menghambat aktivitas para nelayan? Apakah penderitaan rakyat selama ini yang bahkan akan ditanggung lama bisa diganti dengan sekantong beras? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anggi dan teman-teman Khilafah News Channel dimanapun berada. Tetap semangat, tetap bergejolak dalam meraih kemenangan hati rakyat dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Masya Allah. Dan kali ini lagi-lagi Bung Rizky, pagar laut ini menjadi sorotan dan belum juga henti-hentinya, bahkan juga belum semuanya dicabut sepanjang 30 kilometer ini. Menurut Anda, mengapa pemerintah menetapkan denda yang relatif kecil dibandingkan dampak sosial serta lingkungan yang ditimbulkan dari pagar laut ini? Ya, penetapan denda yang terlampau kecil itu kan sebenarnya pemerintah menjalankan amanat undang-undang yang ada. Sehingga ketika mereka menetapkan dan mengambil celah undang-undang mana yang bisa diberikan kepada para oligark itu, maka mereka mengambil mungkin undang-undang tersebut untuk bisa memberikan denda. Sekaligus itu bisa menjadi membasahi sesuatu yang kering kerontang di masa yang cukup panjang. Artinya ini bisa menggugurkan kewajiban pemerintah ketika pemerintah didesak untuk memberikan hukuman, terutama dengan memberikan sanksi denda tadi. Tapi ya itu tadi, kalau kita melihat kenapa pemerintah agak agak semacam loyo atau lemah di hadapan para oligark itu karena memang pada dasarnya undang-undang kita itu dibentuk bukan untuk memberikan ketegasan kepada sesuatu yang di atas, tapi memberikan ketegasan pada sesuatu yang di bawah. Itu kita bisa melihat ketika nelayan-nelayan itu dilarang untuk bisa mengambil misalnya menggunakan alat-alat yang bisa mampu merusak lingkungan seperti pukat harimau dan segala macam. Tapi pemerintah tidak bisa melarang kepentingan oligark yang itu didampingi dengan undang-undang, dilindungi oleh undang-undang. Maka wajar kalau kita melihat betapa ringannya sanksi denda yang diberikan para penguasa dari penguasa kepada para oligark tadi yang sebenarnya bermasalah dibandingkan dengan para nelayan yang hidupnya itu sangat terkait dengan kehidupan laut gitu. Kemudian, apakah pembagian sembako yang dilakukan oleh pihak PIK merupakan bentuk tanggung jawab sosial atau justru upaya meredam protes masyarakat, Bung? Ya, jadi gini, seringkali CSR itu dijadikan sebagai salah satu cara oleh para pabrik-pabrik terutama untuk bisa eh, membungkam atau memberikan semacam efek bahwasanya pabrik itu sangat dekat dengan masyarakat. Salah satunya polanya dengan menggunakan CSR. Nah, salah satu bentuk CSR itu adalah tadi bagi-bagi sembako tadi gitu. Ini yang mungkin program yang dilakukan, diduga program yang dilakukan oleh PIK 2 dan perusahaan-perusahaan di baliknya untuk bisa membungkam atau menekan masyarakat gitu. Seakan-akan PIK 2 itu lebih peduli kepada perhatian masyarakat. Masalahnya gini, kalau kita berpikir efek panjang dari PIK 2 dan juga pesen-pesen yang lain yang pada akhirnya itu mengikis pantai menjadi daratan atau mengikis sebagian lautan menjadi daratan itu akan tentu akan merusak ekosistem ekologi kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Nah, ketika mereka itu bertaruh hanya dengan memberikan semacam donasi atau bantuan kepada masyarakat dan masyarakat menerima dan itu seringkali masyarakat kita tuh abai dan lupa terkait dengan kondisi mereka yang akan datang gitu. Mereka lebih memilih untuk menerima uang 100.000 dibandingkan rugi puluhan tahun nantinya ketika kondisi kehidupan mereka akan terbatas ketika dibatasi
dengan kondisi yang ada tentang ekonomi, pembatasan ekonomi dan ketika mereka melaut. Nggak, bukan tidak mungkin selepas ini mereka bukan saja tidak mendapatkan berlayar gitu, atau mendapatkan hasil yang sedikit ya, dari sebelum-sebelumnya, atau bisa jadi mereka justru nanti dibatasi untuk nelayan ya, tidak bisa menjadi seorang nelayan di laut karena pada akhirnya ikan-ikannya tidak tidak akan lebih jauh posisinya dibandingkan dengan dekat ke arah pantai. Itu yang membuat pada akhirnya para nelayan-nelayan itu kemungkinan akan beralih kepada pekerjaan-pekerjaan yang ditampung oleh Pantai Indah Kapuk II dan kawan-kawannya gitu. Apakah artinya kepentingan investor pada kasus PIK 2 ini terlihat lebih diutamakan dibandingkan hak rakyat, Bung? Ya, pada faktanya demikian, kita nggak bisa mengingkari ya gitu ya, teman-teman semuanya. Ya, inilah model undang-undang. Kalau kita ditanya negara model apa ini? Inilah negara model Pancasila gitu ya. Yang model undang, ya kalau kita ditanya ini negara kapitalis atau negara oligark, menurut saya negara model Pancasila yang ditetapkan oleh pemerintah dan penguasa, baik itu pemerintah sebelumnya dan ketidaktegasan pemerintah hari ini, itu membentuk ini negara model Pancasila yang harus kita melihat, mengiyakan segala halnya itu gitu, yang terkadang tajam ke atas, tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu, atau no viral no justice gitu. Ketika tidak viral maka tidak tidak sesuatu yang bisa mendapatkan keadilan. Andai saja masalah pagar pagar laut ini tidak naik gitu, dan kasus PIK 2 ini tidak naik ke publik dan tidak viral, mungkin masyarakat akan jauh lebih tersiksa dengan kondisi yang ada gitu. Dan ketika kita lihat di awal-awal ketika pagar laut ini booming, semua pihak mengatakan ini perkara yang misterius. Mana ada 30 km dibangun secara misterius gitu. Artinya ada kesan ini sesuatu hal yang pasti ada otak di belakangnya gitu. Nah, kalau kita melihat ketika jawabannya ada nelayan, swadaya nelayan, kelompok jejaring nelayan yang membangun bambu-bambu ini, kan pola kita itu secara normatifnya tidak akan berpikir tidak mungkin ini dilakukan oleh nelayan gitu ya. Hanya untuk mengatakan abrasi lautnya ini demi menghadapi abrasi laut, yang menjadi pola pikir siapa yang bisa mengumpulkan bambu-bambu itu dan dari mana bambu-bambu itu ada ya, sejumlah bambu-bambu yang beredar luas, dan kalau swadaya masyarakat dengan bermiliaran begitu kan sesuatu yang agak aneh gitu. Kalau kelompok lain punya uang miliaran, mereka nggak mungkin akan membangun pagar laut gitu. Mereka justru akan membuat tambak rumput laut mahal gitu ya, bukan dipagari lautnya gitu. Apakah pencabutan status PSN PIK 2 menjadi solusi yang realistis mengingat kuatnya kepentingan bisnis di balik proyek ini, dan bagaimana nasib masyarakat pesisir jika praktik pemagaran laut seperti ini menjadi presiden bagi proyek-proyek di masa depan? Ya, ini bukan sekedar dicabut ya menurut saya. Harusnya disanksi perusahaannya dan dipidanakan ya, diberikan diajukan ke meja hukum ya, dihukum yang sebesar-besarnya, seberat-beratnya, karena tentu ini kalau kita melihat sangat banyak aturan-aturan main yang dilanggar oleh undang-undang gitu. Kalau pemerintah dan penguasa itu diam terkait dengan oligark ini, ya, kesewenangan oligark ini, bagaimana mungkin rakyat ke depan akan percaya bahwasanya penguasa atau pemimpin di negeri ini berpihak kepada rakyat gitu. Kalaupun ditanya ketika penguasa mengatakan berpihak kepada rakyat, menurut saya yang disebut dengan rakyat di sana yang ketika terjadi keberpihakan pemerintah itu adalah oligarki. Sementara rakyat banyak yang itu disengsarakan dengan kondisi hari ini, itu tidak mendapatkan perhatian penuh bagi pemerintah gitu. Nah, maka menurut saya ya pada dasarnya ya hukum kita tidak sekedar mencabut PSN-nya statusnya gitu, tapi juga mencari otak pelaku yang melakukan upaya, karena gini, ini kan sudah terkait dengan pidana ya harusnya. Nah, ketika ada pemagaran laut itu harus dipidanakan siapa otaknya, bukan yang masangnya saja gitu. Baik, terima kasih Bung Rizky untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Ya, sama-sama Sanggi.
Demikian pemirsa Eleva News, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.